tertentu. Berarti kristal ini dari zaman lama sekali, zaman kerajaan, zaman-zaman yang jauh ya, ribuan Dulu tahun yang lalu nyebutnya itu. batu, Pak. Sekarang Zaman kristal. batu ya. Sekarang zaman kristal. Iya, 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 iya. Jadi penggunaannya begitu. Oke, Pak Fendian. Kaitannya dengan kristal dengan spiritualitas dan energi ini seperti apa? Mengapa orang mempercayai bahwa menggunakan ini mungkin batu kristal ini cocok untuk si A, B dan sebagainya? Apakah apa yang diharapkan dari setiap orang yang hobi di batu kristal? Misalnya mereka pakai kalung itu ada naga, ada gyo. Ini sebenarnya apakah untuk secara kajian ilmiah ini, apakah bagaimana menjelaskan secara kajian ilmiah dan profesional terhadap energi dan spiritualitas, hubungannya seperti apa? Jadi simpelnya gini lah, kalau kita bilang sebenarnya energi dan frekuensi itu pengertian banyak lah. Tapi supaya gampang kita mengerti juga ya, itu sebenarnya simpelnya gini Pak. Kalau energi, yang namakan energi adalah pikiran, emosi, sama fokus aja. Dan itu akan menciptakan energi, pikiran dan fokus. Oke. Pikiran, pikiran, emosi dan fokus. Oke. Sehingga apa? Itu yang kita katakan menciptakan sebuah kondisi atau state. Iya. Nah, contoh kalau kita di bisnis ini ya. Banyak kalau kita pakai kristal-kristal tertentu itu ya, kita akan mengalami rasa tenang. Pikiran lebih rileks, kita bicara tadi ya. Karena kalau kita di sebuah pembuat keputusan penting ya, kita butuh kondisi pikiran seperti itu. Nggak bisa kayak kita kondisi stres. Itu yang kita bahasa sekarang itu apa? Vibrationnya low vibration, high vibration. Jadi dengan di kondisi seperti itu ya, membuat keputusan aja itu sudah berbeda levelnya. Lebih tenang, lebih fokus, lebih jernih, sehingga pengambil keputusannya lebih spesifik dan lebih tajam ya, kualitasnya lebih tinggi ya. Jadi kalau kita buat keputusan yang bagus, keputusan yang berkualitas ya pasti hasilnya lebih bagus. Kehidupan pasti lebih bagus. Apapun yang aspek contoh di bisnis, pasti akan lebih bagus. Benar kan? Sesimpel tuh. Jadi kondisi. Nah, pada penggunaannya ya, kisah-kisah tertentu itu kan meaningnya ada. Contoh kalau kita yang bisnis lah, itu kalau kita paling banter paling tahu banyak ya, itu adalah sitrin. Benar kan? Itu sitrin ya. Batu cuan, batu pedagang kita bilang. Jadi batu kristal itu ada berbagai makna ya. Makna untuk cuan banget. Itu batu kristalnya mostly kuning semua. Kuning. Gold, kuning, gegol itu seperti apa? Sitrin ya. Batu sitrin. Rutal ya. Paling banyak dua ini. Paling banyak. Dan itu kenapa dia dikatakan sebagai batu kristal yang bisa cuan? Kenapa? Karena warnanya emas, atau orang percaya, dan bagaimana koneksikan dengan hukum logika? Nah, kalau kita bilang tadi kan menciptakan kondisi pikiran, emosi dan fokus. Dan state ya. State-nya kan, benar kan? Kan menghasilkan satu kondisi. Nah, kristal begitu kita pakai ya, salah satu apa? Dia efeknya ke tubuh, ke psikologinya kita juga. Oke. Nah, sehingga dengan psikologi itu menghasilkan apa? State tertentu. Dan ini menjadi satu bagian daripada apa? Resep suksesnya orang. Pikiran tenang, jernih, fokus. Dari pikiran fokus, dari emosinya batu. dapat, emosi feeling yang happy dan energi tinggi tertentu. Itu dapat. Kalau contoh, kalau sitrin dia dipakai itu akan orang lebih confidence-nya tinggi, lebih kreatif. Oke. Nah itu klaim kita nyebutnya kalau yang beli ke satu claimers Pak. Claimers ya. Tadi yang begini Korea. Oke. Sahabat Tribunas. Jadi dia akan mendapatkan efek seperti itu sehingga apa? Di kondisi yang berhubungan dengan hal itu akan mensupport dia pemakainya. Boosternya lebih dapat ya. Jadi Pak Fendian, batu kan banyak Pak Fendian. Ada sitrin tadi, ada rutel dan mungkin yang merah ada delima juga ya. Macam-macam ya. Nah ini mungkin Pak Fendian bisa sharing ke sahabat Tribunas batu-batu yang umumnya dan manfaatnya bagi sahabat Tribunas, sehingga bisa melihat beberapa jenis batu dan impactnya seperti apa, dan apakah masing-masing kebutuhan atau kecocokannya beda-beda Pak Fendian sesuai dengan apa yang diinginkan, mungkin apa yang
dia mau capai, apakah ada kaitannya dengan seperti itu? Mungkin bisa sharing sedikit. Jadi contoh, kalau ada cara banyak itu untuk menggunakan kristal. Mau pakai dari sistem zodiak, horoskop, patse. Itu bisa ada kesesuaiannya. Ada kesesuaiannya. Numerologi banyak macam-macam, macam-macam ya. Jadi sesuai dengan teknik, sesuai dengan apanya. Nah, kalau yang saya gunakan sekarang adalah setelah praktek dan pengalaman bertahun-tahun ya. Itu dengan sistemnya kita sekarang, kita bantu agar orang yang untuk mengatasi masalah. Contoh, contoh paling gampang gini. Pengalaman dari Clammersnya. Dia beli untuk orang tua. Karena orang tuanya punya problem susah tidur. Nah, batu yang kita gunakan adalah ametis, Pak. Bahasa Indonesia kecubung. Kecubung ya. Yang Pak Senya sering pakai dulu. Ada benar ya? Ada. Aku masih ingat. Pernah ada satu ya. Karena warnanya ungu adem. Ungu biru keunguan ungu ya. Sehingga taruh. Tapi orang tua ini kan nggak percaya begini kan. Jadi tanya konsul ke kita kan. Aku bilang simple. Lu beli ini nanti ada caranya. Kayak saya tahu, taruh di dekat kamar tidur. Tapi ambillah agak gede, jangan terlalu kecil. Yang besar. Ukurannya pajangan. Seperti apa? Pajangan ya? Pajangan. Bisa gelang. 10 cm atau? Bisa pajangan. Seperti yang bentuk row-nya namanya cluster atau apa. Cuma kan orang tua itu kan nggak suka dia pakai gelang. Akhirnya apa? Kita kasih yang pajangan, yang row. Taruh di samping tempat tidur. Nakasnya begitu sampingan. Nah, seminggu lagi tuh kasih tahu. Dia bilang mamanya itu sekarang minta beli gelang, dia bilang kristal. Dia bilang kenapa? Kok taruh kristal ini kok batu, dia nyebut mamanya kan? Karena kan kok lebih jam sekian ngantuk. Terus yang penting tuh ya, dia punya mimpi itu berkurang, Pak. Jadi lebih nyenyak. Lebih nyenyak ya. Pak Fendian, ini kan menarik ini kan, seperti ametis, kecubung itu bisa membuat orang menjadi adem, dan mungkin ada beberapa batu lagi seperti rutil dan kemudian sitrin untuk bisnis. Mungkin ada banyak lagi berbagai fungsi dan kegunaannya. Nah, ini bagaimana menjelaskan kepada, tapi ini walaupun tidak bisa dijelaskan secara spesifik, tapi setelah menggunakannya menjadi adem, itu saat ini menjadi orang mulai tertarik dan percaya seperti itu ya. Saya melihat banyak yang sudah mulai. Jadi orang pakai itu gelang, bukan sekedar ya. Aku sering edukasi orang-orang bahwasannya ehipasiko. Jadi lihat, pilih, rasakan, buktikan sendiri, selesai. Buktinya bagaimana ya? You feel good bukannya silakan feel good, dilanjutkan. Kalau simpel lagi nih, kita kan sekitar udah 4-5 tahun ya gerak di kristal. Claimers lama itu ya, begitu dia punya misalnya buka toko baru, atau ada sesuatu yang butuh kondisi khusus dibantu dengan kristal, itu ngambil sampai sekarang. Jadi dan kalau banyak yang memberikan testimoni positif ya, mereka merasa lebih every life. Kita energi dan setiap hari sebagainya. live. Kita kan setiap hari live, ya kan? Setiap hari live selling dan live healing. Itu testimoni nggak pernah berhenti tuh. Orang ngambilnya berkali-kali. Jadi simpelnya begitu, Pak. Orang ngambil karena apa? Hasil. Karena ada hasil ya. Bukan hanya efek. Kalau sugesti itu kita bilang oke lah, 1-2 kali kita ngomong ya percaya. Sesuatu yang ada hasil pasti akan bertahan lama. Pasti ya. Kalau nggak mungkin 4 tahun lalu coach ini ada buka toko baru. Kesalahan gitu bilang. Simpel ya. Sahabat Tribuners, setiap hari ya Coach Fendian aku live live ya. Jam berapa itu? Kita start biasanya jam 9. Malam. Kalau tim ada, tapi siang ya. Yang tim, pasti banyak yang cari Coach Fendian dong. Jam 9 sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 12 jam 1. Oke. Itu sharing tentang berbagai kristal ya, dan manfaatnya, dan bisa klaim juga ya tadi ya. Boleh klaim sesuai dengan kebutuhan ya. Dan saya melihat banyak yang membeli kristal dari Coach Fendian itu, mereka rata-rata ingin ekspansi bisnis dan untuk
ada sesuatu yang perbaikan lah ya, misalnya sulit tidur, macam-macam ya. Itu apa kelebihan dari batu kristal yang diberikan kepada mereka? Itu ada seperti seperti saya beberapa live saya karena ikut itu ada sugesti ya yang diberikan, atau semacam ada kesesuaiannya beda-beda ya. Itu sesuai beda. Misalnya untuk ini. Jadi itu bagaimana itu jadi kita bantu agar afirmasi itu ya. Contoh, sebuah afirmasi itu bisa bekerja jika satu kunci diulang-ulang. Oke. Dan jadi, di kondisi yang tepat. Coach Vendian itu tanamkan afirmasi di kristal atau bagaimana? Afirmasi itu hanya salah satu cara, Pak. Malah claimersnya kita yang harus ngelakuin. Ya, claimersnya kita ngelakuin dengan apa? Agar afirmasinya itu semakin kuat. Oke. Tapi itu di ngajarin ya. Kita ajarin supaya mereka bisa tahu, dan kristal yang dibeli dan kemudian kita bermanfaat ajarin ada di video. Jadi begitu claimers biasanya kalau ngambil, kita kasih satu kartu untuk cara penggunaannya. Jadi di kita itu kristal tuh bukan hanya sekedar aksesoris, karena apa ya? Bukan asal baca untuk ini udah kamu pakai itu sugesti namanya, Pak. Oke. Ini nanti lebih orang bilang apa lagi pasti sugestinya beda lagi hasilnya. Cuman dari kita ya, kristal tuh harus bisa selaras sampai ke level medan auranya kita. Oke. Ke aura atau ke cakra feel-nya. Iya. Nah, bagaimana kita lakuin? Nah, itu adalah bagian dari kita bagaimana agar kristalnya energinya bisa bantu kita. Jadi ada sistemnya lah. Tapi buat simplify, Pak ya. Banyak orang begini. Oh, makan obat ini bagus. Habis itu dia mau bikin obatnya juga. Oke. Tapi sebagai kalau kita mau kayak kita baru bahas tadi, kayak Pak Senyet sarankan ke saya kan, ya benar dia bilang, bagus kita fokus bagaimana menggunakan kristal ini agar bisa bantu kita. Iya. Sesimpel itu gue bilang. Iya. Pak Vendian, mungkin bisa cerita pengalaman ya, kan sudah 5 tahun, dan sahabat Tribuners saat ini live-nya Coach Vendian itu sudah banyak sekali yang menanti-nantikan dan kemudian membeli kristal dari Coach Vendian, karena ada di ngajaran teknik bagaimana aktifkan supaya energi dan kesesuaian penggunanya menjadi lebih bermanfaat bagi user ya, sehingga dirasakan energi yang nyaman, yang tinggi, yang bisa support mereka lebih maju ke depan. Coach Vendian, silakan, mungkin ya ada beberapa sharing dari pengguna atau mereka yang sudah membeli dan pengalaman mereka seperti apa. Beberapa contoh kristal, misalnya ada yang bisnis itu Citrine, ada Rutel, dan mungkin ada berbagai jenis kristal lagi, sehingga sahabat Tribuners bisa, rupanya kristal itu berbagai macam ya. Kristal itu total dari segi mineral gitu. Kristal itu kan mineral sebenarnya. Iya. Ada berapa ya? Total 500 sebenarnya. Yang kalau kita mostly cerita 40-50 lah. Kalau yang 40, orang tahu banyak kan. Terlalu banyak juga kan. Kita cerita top 10 aja, Pak. Top 10. Top 10 itu. Top 10 ya. Ya, yang sering dan paling banyak dinikmati dan fungsi dan manfaatnya kepada contoh pengguna seperti apa? Citrine, Gorutal, Black Tourmaline, Black Tourmaline, Super 7, Auralight 23, Carnelian. Jadi batu-batu semua tua semua itu. Oke. Blue Rutal Dumor. Kalau untuk yang biasa kaum wanita tuh Pink Rutal. Labra. Obsidian. Banyak. Oke. Pak Vendian. Jadi setiap kristal itu akan punya fungsinya masing-masing. Kayak saya bilang, akan menciptakan satu kondisi, itu yang penting. Iya. Jadi state kita feel. Banyak orang contoh ya, kalau dia mau sesuatu, ada goal, ada tujuan ya. Kalau sekarang kita masuk ke, kalau udah belajar LOE, belajar Law of Attraction macam, disuruh bayangin gitu kan. Visualisasi. Nah, itu oke. Cuma ada kaitannya dengan kristal. Visualisasi ada dong. Visualisasi itu cuma berapa menit, Pak, kita lakuin bisa? Mungkin 1-2 menit, kadang 5 menit paling lama lah. Paling lama kan. Terlalu bayangkan, susah juga, gak mudah itu ya. Nah, kristal bagusnya apa kalau kita pakai? Selama kita pakai, itu akan jadi manifesting berjalan. Oke.
cara membuat dia menjadi manifest berjalan seperti apa? Tentunya ada pemikiran yang connect terhadap kristal itu kan. Makanya kalau kita harus kita pakai anchoring, kalau di bahasa NLP itu anchoring di kristal itu dulu terlebih dahulu. kristal tuh anchornya sendiri, Pak. Ya. Walaupun kita tidak tanamkan kalimat atau anchoring Kayak aku bilang tadi, word. orang tua tadi lah kita Ya. bilang Clemens. Karena banyak Clemens kita beli untuk istri. Ini apa sih dulu pakai batu, dia bilang. Ya, ya. Kita bilang mistik banget, dia bilang kayak begitu kan. Nah, taruh di kamar, saya bilang lu nggak usah ngapa-ngapain, taruh, nanti ikuti instruksinya, gue bilang ya. Ada kartunya, taruh udah. Segampang itu. Karena kalau orang tua dikasih tahu, kadang-kadang yang ada yang nggak suka Ya, kan, ya, ini apa begitu. Ya, ya. Aku bilang bisa lah bicara aja, gue bilang. Ya. Malah ada sekarang kayak Clemens ya, mamanya pertama nggak tahu percaya itu begini. Sama case ya, cuma ini bukan amethyst, dikasih pakai garnet supaya dia punya Warna garnet warna biru garnet, purple dia pakai. Purple ya. Purple atau red lah. Apa Ya. sih bahasa Medan, tukoang apa namanya? maron, Maron ya, gitu lah gitu ya. Jadi merah maron pakai ya. itu cuma dikasih pakai karena orang tua ini nggak suka terlalu yang begini. Coba, cek. Ya. Pakai kira-kira 3-4 hari, bilang badannya kok enak, dia bilang. Oke. Ada ngaruh terhadap Ya. energi tubuhnya ya. Aku bilang kalau namanya afirmasi sugesti, lo harus kasih tahu begini gue bilang. Ini kan Tapi ini nggak ada, langsung kasih pakai aja. Ya. Berarti berbagai itu manfaat. Sahabat Tribuners yang ingin mencari. Karena kalau ya. kisah ini Pak, simpelnya gini. Kalau kita lihat, kita pegang, dia akan menghasilkan satu kondisi tertentu. Itu pentingnya. Maka orang kalau manifesting 5 menit kita di kondisi, oke. Ya. Kita bayangkan kalau kita mau, Ya. kita rasanya happy, berdaya, bisa confident. Tapi begitu keluar dari kondisi itu, Pak, dia kembali lagi ke kondisi semula orangnya. Ya, Nggak ke berdaya, kondisi, ya. merasa kurang pede, ragu-ragunya banyak. Ya. Kristal itu tidak mungkin sama, tapi at least ya yang Ya. namanya manifesting adalah bagaimana kita menyamakan dengan ini loh. Ya. frekuensinya. Sama. Jadi jalurnya sama. Kayak kita jangan mau bicara ke Medan larinya ke Binjai, Pak. Ya. Pak Fendian, ini seperti Pak Fendian kan banyak pakai beberapa gelang. Apakah boleh digabungkan? Boleh. 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 Nggak bertabrakan energinya atau mungkin fungsinya? Makanya kristalnya kalau bisa ambil dari orang yang benar-benar paham Ya. kristal itu seperti apa sih. Karena kalau mau jadikan sebagai aksesoris doang, ya pakailah apa yang kamu suka, selesai. Ya. Tapi kalau mengharapkan manfaat, mengharapkan seperti efek Iya. yang lebih, Ya. you must konsul lah. Ya. Itu Jadi, memang ada ilmu, ada ilmu sebuah yang untuk bisa menjelaskan kesesuaian karakter atau apa yang perlu manusia atau seseorang itu ingin memakai kristal itu disesuaikan dengan karakter atau zodiak biasanya. mostly akan banyak digunakan zodiak. Zodiak ya. Paling banyak. Tapi setelah aku belajar sistem baru ya yang aku kembangin sekarang, Ya. Programming Crystal Itu by namanya apa? Cosman. Programming kristal. Itu sistemnya aku sendiri. Oke, itu di-create Pak di-create Coach utilisasi Fendian belajar, Ya. praktek. Ya. Tapi kadang-kadang di praktek ini apa yang kita pelajari kadang-kadang nggak sinkron juga kan. Oke. Ini ketemulah sebuah konsep Ya, yang kita formulasiin. ya. Baru Namanya jumpa apa, Pak Coach Fendian? Oh, kita programming Crystal Energy by Coach Fendian. Oh, programming kristal. Jadi ada di bagiannya saya itu adalah bagaimana kristal ini dengan cara dan teknik tertentu energinya akan aktif dan bisa auto selaras ke medan energinya gitu. Oke. Sehingga apa? Aku bilang tadi Pak, state-nya itu akan dapat. Iya. Kalau di NLP tadi kan istilahnya Pak, anchor segala Anchoring, macam. ya. So why not? Benar kan? Ya. Oke, Pak. Coach Fendian, ini menarik ini programming kristal energi ya. Ya. Itu apa yang dilakukan Coach Fendian? Itu khusus untuk Itu urusan dapur lah. urusan gitu. dapur ya. Ya. Oke. Tapi yang jelas user akan menerima manfaat. Apa yang manfaat yang diterima oleh pengguna? One case, dengan programming Contoh. kristal ini. Sekarang kan banyak banget karena aku tuh terapi sekian tahun Pak, saya nggak tahu. Iya. Puluhan tahun sahabat Tribuners saya mengenal baik Coach Fendian. Lama-lama terapi kita human, sumber daya manusia sampai kepada
banyak lah trauma segala macam. Ilmu tentang sekarang kristal yang after COVID kan kita pernah podcast sekali kan. Di situ meledak yang namanya apa? Anxiety kan. Ya, kekhawatiran. Ya, sampai sekarang masih banyak, Pak. Itu kita jumpai terus. Cuman gini, yang paling banyak dirasakan ya sekarang anak muda terutama, Pak. Ya. Itu social anxiety. Atau kalau istilah psikologinya sekarang orang namanya empat, Pak. Ya. Kok Pak Jatuh? Empat. Jadi orang yang punya kepekaan tinggi. Jadi kalau dia di tempat yang terlalu ramai, tempat-tempat yang kita bilang nggak terlalu nyaman, dia akan kecemasan langsung tinggi. Ya. Dari perspektif kalau kita lihat secara ini, Pak, dia punya secara energetic feel dia punya energi tubuh itu lemah. Ya. Sehingga apa? Begitu dia interaksi dengan sebuah lingkungan dengan orang, maka akan men-trigger apa? Emosi-emosi nggak bagus. Ya. Cemas, takut, gugup. Ya. Mensiasatinya kalau dengan kristal bagaimana? Gampang, black tourmaline. Sebelumnya kan Coach Pendian, kalau kita cerita tentang human technology, mind technology, untuk menghilangkan anxiety, kita reframing. Kalau di dalam NLP kan bisa kita lakukan teknik reframing, memberikan makna ulang, dan kemudian kita stepnya banyak, kita bisa atau lakukan. Atau kita cari, kalau di terapi itu kita cari hipnoterapi, kita tarik mundur tuh. Kenapa? Pertama kali, dan kita rubah alur ceritanya menjadi dia lebih tenang rilis emosi macam-macam. Nah, ini kristal tidak melakukan itu. Bisa ya. Bisa. Dan itu bisa bermanfaat dan impact. Sekarang aku healing mostly pakai kristal. Gitu. Dan itu tidak perlu harus digali root cause penyebabnya. Langsung diberikan. Kalau fobia still 15 menit selesai dengan kristal. Bisa, ini ilmu baru ini ya. Contoh kayak tadi social anxiety tadi ya. Untuk menghealing sampai zero itu proses terapi kita bilang. Tapi orang butuh cepet, Pak. Betul kan? Dan kristal bisa membantu. Kristal selesai. Dan ada jenis-jenis kristalnya terhadap masing-masing. Contoh kalau kita teman-teman yang banyak ngambil ini, terutama yang healer lah, aku bilang yang healer, terutama yang tarot reader banyak. Tarot reader. Atau kita kayak konsultan, Pak, konsultan coach atau terapis itu banyak. Ketika kita jumpa orang-orang dengan masalah berat kan. Ya pasti. Stres, kalau nggak masalah nggak mungkin cari. Tapi banyak orang nggak tahu di sini. Setelah orangnya kita terapi selesai, dia keluar klien happy, sembuh, kita amsyong. Energinya berpindah. Berpindah ada setidaknya terpengaruh juga ya. Karena kalau kita bicara begini, Pak, kita akan terjadi interaksi energi, suka nggak suka. Makanya kalau energi dibilang nggak real, simple. Satu orang, misalnya kita 2 orang lihat bersama, atau 10 orang, Pak. Kita suruh lihat satu orang ini. Kalau orang ini punya bawaan nyebelin, suruh duduk diam aja. Lu nggak tahu kita 10 orang itu 7-8 orang pasti sebelin orang. Oke. Tidak terlalu nyaman ya. Nggak nyaman, karena apa? Vibe baik dari dia punya ekspresi wajah, dia punya gerak-gerik, atau apapun dia itu terpancar. Karena yang namanya energi apa? Akan selalu exchange, Pak. Oke, untuk saran untuk teman-teman atau teman-teman sahabat Tribuners yang mungkin menghadapi masalah anxiety ini, sebaiknya batu apa yang paling cocok? Batu bantu, tapi bangun lagi begini ya. Tetap secara sadar harus kita tahu punya kecemasan itu ngatasin bagaimana secara sadar. Karena kristal bantu nggak dari segi perspektif, dia hanya alat. Kita harus lihat begitu ya. Alat bagaimana? Tourmaline kalau contoh ya. Ini cerita tourmaline ya? Ya, contoh punya problem begini. Ya. Pakai, dia udah merasa lebih tenang. Karena tourmaline itu memberikan rasa aman. Tourmaline. Jadi secara kalau mau secara ilmu energetiknya, by cakra kita bilang. Ya sekarang cakra itu kalau gini bukan sesuatu yang tayol, Pak. Kalau kita bicara cakra dan aura. Bisa difoto ya? Bisa difoto, alatnya ada. Jadi nggak usah lagi berlatih di hutan 5 tahun, pulang-pulang lihat aura cakra. Cukup impress pakai mesin aja, Pak, selesai. Bisa difoto cakranya ya, dan ada warnanya ya. Ya, presisi sekarang. Jadi itu kalau orang kecemasan tinggi biasanya root cakranya itu jelek, cakra dasar. Cakra dasar itu kalau kita scan itu nggak bisa bohong. Kalau zaman yang lebih kuno, Pak, tekniknya yang begini,
pegang jenut. Itu nggak bisa bohong. Kau punya teman satu yang sinsei ya. Kemarin kan kita baru retreat. Ya. Itu teman tuh kan lagi meditasi itu emosinya naik semua lah. Oke. Dia pegang begini. Tahu. Cek. Kamu tuh lagi stres ini, lu keselnya naik semua, dia bilang. Oh, okay. Itu badannya sakit, teman satu ini. Badannya sakit ya. Pas yang ikut retreat ini adalah satu sinsei, Pak. Aku pas di sana soalnya. Jadi teman ini udah sampai sesak nafas. Ya kita buka akupresur lah. Kita buka. Pas kristal nggak bawa soalnya. Nah, seperti itu. Untuk bagaimana kayak balik lagi ke anxiety ya. Iya. Dengan Tourmaline, kalau di dekat medan energi tubuh kita ya kita pakai, itu dia akan memberikan satu feel, kayak perlindungan sehingga apa? Perasaan-perasaan nggak nyaman, contoh medan energetik orang itu nggak terlalu mengganggu diri kita, jadi kayak ada satu shield begitu. Iya. Oke, kalau bagusan yang sudah jadi kita pakai atau yang raw? Ada yang raw kan, ada yang suka batu-batunya. Mana energinya lebih baik? Sebenarnya kalau lebih bagus pasti raw, Pak. Raw ya. Pasti raw. Walaupun kita hanya di pajangan nggak terlalu nyaman. Karena belum kita juga nggak berani pakai, Pak. Kayak dukun banget gitu. Oke. Tapi mostly kalau dari segi kita pakai itu ya estetik kita perhatikan lah. Nah, Pak Fendian, kan kita lihat kalau yang tertarik dengan batu kristal, dia beli, nanti nampak yang cantik beli. Akhirnya koleksinya banyak sekali dari yang biasa. Bagus, bukan energi terlalu bertabrakan. Kita harus punya satu, makanya ini butuh untuk cari bagaimana orang benar-benar paham apa. Iya. Dia koleksi 1, 2, 3, makin lama kan kalau ini semacam hobi kan. Gini, mau jadi hobi, mau jadi aksesoris, atau mau jadi sebagai sebuah alat untuk bantu kita. Kalau biasanya Pak, orang sudah nyaman, dia akan cenderung. Contoh Pak, Bapak makin kan banyak. di dunia bisnis lama Pak ya. Ada nggak orang-orang dengan pebisnis tertentu, dia kalau mau jumpa orang, dia pakai kristal ini, batu ini. Ada beberapa yang saya lihat dia pakainya beda-beda. Ya, untuk kondisi ini dia pakai ini. Ada beberapa, tapi tidak semua ya. Ya. Ada yang tidak ada, tapi dia tidak semua. Contoh paling banter kita di bisnis adalah kalau cincin berlian, safir. Bukan berlian Pak, safir. Safir, blue safir dan ruby. Safir dan ruby. Mostly orang pakai dua ya. Kenapa? Batu safir itu ya, itu bagus untuk di konteks bisnis, dia untuk dealing. Ya. Karena dia membuka throat chakra di sini. Supaya connecting. Ngomongnya lebih bagus. Lu dealingnya, begitu kita ngomong, confidence-nya, energinya terasa. Tapi ini kan tidak mudah menjelaskan ke manusia, ke orang awam ya. Sebenarnya enggak. Tapi kan saya melihat itu selalu big boss itu mereka pakai safir. Ya. Contoh kayak sekarang mungkin beberapa expert ya, walaupun bukan bidang energi. Contoh kayak banyak Pak Gema terakhir. Pak Gema siapa? ada bilioner ya. Gema Astronaci. Ya, banyak beberapa juga lagi ya. Bicara masalah seperti ini, dia seperti gini. Ini menarik. Ini belakangan gue jumpa terus karena nggak ada kebetulan di semesta. Mungkin bisa disampaikan di sini juga ya. Iya, silakan. Jadi orang kalau pintar itu Pak, dia bisa achieve sesuatu kan. Contoh, orang kalau pintar 0 sampai 1 M, contoh satu angka aja ya, biar gampang. Untuk achieve ini dia kan gampang, dengan kepintaran dia segala macam bisa lah. Memungkinkan. Ya. Bener kan? Ada lebih mudah lah. Iya. Tapi begitu naik 1 M ke 10 M beda lagi kan? The game-nya kan? Iya. Kepintaran 80%, 20% ini faktor yang lain-lain lah gitu. 10 M ke 100 beda lagi. 100 ke 1 T beda lagi. Ya. Dan semakin tinggi itu semakin absurd untuk rumus suksesnya, benar gak? Iya. Karena kepintarannya kan udah sama. Hanya 5-10% sumbang. Faktor lain itu apa, Pak Coach Fendian? Ya. Simpelnya orang bilang luck faktor kan? Iya. Susah kan? Nasib lagi bagus lah. Di kenapa ya? Dua orang berbisnis yang sama, strategi sama,
benar kan? Apa nggak ada usaha sama yang pisah, sama tuh ilmunya kan? Ya. Tapi why? Perjalanannya beda. Ya. Orang yang dijumpai bisa beda, decision-nya bisa beda. Peluang yang datang kenapa bisa berbeda? Ya. Agak lucu kan? Ya, faktor luck juga ya. Faktor luck. Makanya kita bilang nggak bisa pungkiri. Kalau semua hanya menggunakan faktor pintar, Pak, dunia ini udah habis kita. Ya. Karena IQ kita biasa-biasa aja, Oke, Pak. Pak Fendian, Coach Fendian, ini pasti kan beberapa saya mewakili penanya-penanya ya, pasti ingin bahagia, sehat, dan lebih mendapatkan finansial yang lebih. Ini Ya. kristal apa yang cocok? Kalau Balik kita Jadi pasti kan lebih pakailah bahagia, batu sesuai dengan tujuannya kita, Pak. mau Sesimpel lebih itu. bisnisnya lebih maju, Pakai batu-batu rezeki. rezeki. Ya. Apa saja batu rezeki itu? Citrin lah, gorutal, green, black gorutal, ya. Kalau Yang mau, warnanya kuning dan emas ya. ya. itu Kalau adalah- rutal juga bagus. Hah? Dumor, Dumor. ya, blue rutal dumor. Jadi gunakan, memang kita maunya apa, jadikan dia sebagai senjata. Senjata. Itu maksudnya sebagai yang bisa membantu kita. Ya, aku istilahnya Tools pakai untuk sebagai tools, senjata. membantu kita. Yes. Aku bilang karena kristal itu kalau kita pakai sebagai sebuah menciptakan satu kondisi dalam diri kita. Ya. Apa bedanya sekarang dengan, Pak, orang bilang tahayul. Kalau kalau contoh afirmasi. Ya. Zaman sekarang afirmasi Bapak terima kan bahasanya. Bisa Kalau saya terima bilang kan. kalau saya bilang mantra sama Bapak pasti nggak masuk nih. Mantra bahasanya agak terlalu sakral ya. Tapi Makanya- kalau afirmasi, kita afirmasi yang positif, maka seluruh struktur pikiran akan mengarah ke positif. Ya. Itu logik dari teori Itu bagaimana kita memahami yang teori sekarang, Pak. ya. Kalau zaman dulu itu namanya mantra. Ya. Same word, Ya, apa meaning sama. teori linguistik berpikir ya, afirmasi itu positif sangat bagus sekali karena membentuk struktur pikiran yang bagus kan. Ya, makanya kan bahasa kunonya apa, mantra. Mantra ya. Pada Benar, saat kita belum ketemu neuroscience seperti ini ya. Tapi kalau berbicara perspektif dari segi energi vibrasi, Pak, ya, harus kita akui ya, dari pengalaman saya nggak tahu teman-teman yang lainnya. Bicara afirmasi dan mantra ya, tetap lebih kuat mantra, harus kita akui. Ya. Karena gini, kelemahan daripada afirmasi yang modern sekarang ya, kata-katanya bagus. Cuma penggunaan dia punya hukum suara, penggemaannya, getarannya. Kenapa? Yang namanya energi itu harus punya getaran, Pak. Ya. Afirmasi sekarang meaning bagus, kata-kata bagus, tapi Getarannya nggak dapat. Beda afirmasi dengan mantra. mostly sama sebenarnya. Muslim sama. Cuman dulu Ya. strukturnya apa? Mereka menggunakan rumus yang lebih mendetail daripada sekarang. Ya. Karena mostly kita tahu ya, banyakan pakar-pakar barat ini pengembangan diri itu belajar di timur sekarang. Cuman Ya. mereka bikin lebih praktikal. Lebih mudah diimplementasi. Ya. Tapi mostly kalau diambil tuh kebanyakan dari timur. Oke, tadi untuk kesehatan Pak, Coach Fendian yang seperti rutel yang kuning sama keemasan ya, batu-batu, dumor, citrin, gorutal, ya itu green yang rutal, ya. pink rutal yang warnanya cerah dan membentuk Ya, safir boleh, safir ruby. ya. Tapi safir agak kebiruan, agak gelap loh. Kenapa? Yang throat chakra boleh, memang gitu warnanya. Oke. Contoh kalau kita lihat kalau batu-batu untuk bicara itu juga batu rezeki sebenarnya. Oke. Kenapa? Penghubung rezeki salah satu bicara kan, Pak. Berlian? Komunikasi. Berlian? Berlian itu hanya amplifier. Banyak orang nggak ngerti. Amplifier. Hanya amplifier. Kristal Yang kalau dimaksud bentuknya dengan bening, amplifier dia itu hanya adalah bantu supaya energi kristal yang lain itu lebih bagus. Oke. Dan dia akan melipat gandakan efek energi. Makanya banyak profesional itu yang tertarik dengan blue sapphire. Ya. Blue Dan sapphire. harganya luar biasa ya. Ya balik ke kantong masing-masing. Murah ke Pilihannya. mahal. Tapi kalau bicara berlian ya, berlian tuh ibarat kalaupun pakai bagus, cuman lihat daripada kita punya kondisi state pikiran kemana. Ya. Kalau pikiran kita memang lebih banyak positif, bagusnya Pak, maka energi itu akan dilipat gandakan ibaratnya, Yeah. diperkuat. Tapi kalau kita sering negatif, pesimis lah,
Itu cocok pakai baju apa? Karena itu kan cara pandang kan. Ya. Supaya meningkatkan optimisme ini. Karena mungkin seseorang itu pesimis karena sering menghadapi masalah, sering menghadapi kendala, sering menghadapi mungkin hal-hal negatif, sehingga dia perlu tingkat kewaspadanya meningkat. Kan seperti itu kan, apa yang terjadi pas menjadi impact-nya terhadap apa yang dia membentuk sebuah pola filter dan pola benteng sendiri kan, Pak Fendian. Ini ada penelitian menarik ya dari Dr. Richard Wiseman. Itu mengenai studi orang yang beruntung. The Lucky Man. Ya. Study of the Lucky Man ya. Jadi diukur Pak dua orang ini. Oke. Yang satu lucky. Yang satu dia ngerasa selalu beruntung. Oke. Yang satu ngerasa sial. Jadi kalau yang terjadi masalah Pak, dia dikit-dikit untung gitu kan. Kalau yang satu lagi sialan, dia bilang begitu kan. Dua ini. Apa yang terjadi? Jadi diukur. Ya. Resultnya gampang. Yang merasa lebih beruntung itu kehidupan jauh lebih bagus. Pasti ya. Karena gini, risetnya dilakukan simpel Pak. Ya. Dua orang grup manusia ini dikumpulin, dikasih lihat, disuruh ngitung jumlah foto di sebuah koran kalau nggak salah. Ya. Nah, dan yang paling cepat nyelesain ini ya, ngitungnya itu, ini orang merasa beruntung. Oke. Dan yang lucunya, di depan koran itu tulis gede-gede. Jumlah foto ada di koran ini adalah 43 buah. Oke. Dan lebih banyak ngelihat kelompok manusia yang pertama ini. 43 udah selesai, orang dihitung kok seperti itu ya. Kalau yang kurang pesimis beruntung, dia nggak percaya mungkin ya. Dia harus hitung ulang lagi. Jadi kondisi itu menciptakan satu kondisi di pikiran mendenial itu. Jadi seperti kita tahu ya, organnya kita, tubuhnya kita itu melakukan sesuai apa yang kita percayai. Melihat apa yang kita ingin lihat. Bukankah waspada itu juga bagus? Waspada pada level di mana? Jika orang terlalu waspada Pak ya. Bedanya apa? Orang kalau yang lebih merasa beruntung, ini peluang kayaknya untuk gua. Jadi dia gini simpelnya. Orang kalau pesimis Pak, dia lebih banyak pijak rem atau mundur. Orang yang optimis lebih banyak pijak gas. Jalan dulu ya. Jalan dulu. Jadi kalau at end of the day lebih maju mana Pak? Bisa jalan lebih jauh. Yang gas dia bisa jalan, nampak sesuatu baru di rem ya. Ini rem terlalu banyak baru jalan. Kepastian baru jalan. Karena memang jalan tapi nggak jauh. Maka di kondisi ini aku bilang bagaimana kita menciptakan sebuah kondisi diri kita dengan kondisi di luar itu harus sama. Linear lah ya. Seninya di situ Pak. Coach Fendian, tadi kan itu batu. Kalau yang untuk rezeki dan aktivasi bisnis itu kan yang kuning keemasan ya, itu berbagai jenis batu, dan yang safir, blue safir itu oke juga ya untuk mendukung supaya dealingnya. Kalau untuk kesehatan, batu yang bagus apa ya? Misalnya untuk orang yang menjaga kesehatan lebih bagus, dia lebih prima, lebih boleh pakai garnet, carnelian ya. Golden Healer juga bagus. Amethyst juga bagus untuk kesehatan. Kalau untuk kebahagiaan, bahagia supaya dia feeling always bahagia, seperti apa? Batu-batu apa yang cocok ya? Kunzite, rose quartz. Tapi untuk kebahagiaan. Kalau orang susah medis sekarang ya, ini disebut sebagai, mungkin di Indonesia masih nggak terlalu orang banyak tahu ya, ini crystal meditation namanya. Jadi banyak orang di awal itu kan susah untuk meditasi Pak. Minimal untuk, nggak usah bilang meditasi lah, nenangin diri, ya kan? Atau kalau dia mau meditasi cinta kasih, gampangnya begitu. Nggak tahu kenapa ya, padahal gampang banget sebenarnya. Tapi kalau menggunakan kristal ya, contoh untuk rose quartz atau ice kunzite ya, orang begitu memegang kristal itu dia akan feelingnya tenang cepat biasanya. Tenang cepat. Dan emosi-emosi yang setema dengan kristal itu lebih gampang muncul. Karena untuk meditasi yang sulit itu pertama apa ya? Bagaimana menenangkan pikiran mengembara itu. Supaya bisa lebih fokus ya.
Karena orang semua Pak, walaupun kita praktisi meditasi yang tahunan mau apa ya, dia harus ketika duduk meditasi, ya, dia pasti harus melewati fase itu. Cuma bedanya apa? Cepat atau lambat aja sih. Iya. Coach Spendian, kalau kita cerita koleksi batu kristal lah ya, ada yang pakai, ada yang kalung, dan ada yang sebagai perhiasan di rumah maupun di kantor. Mana yang efektif? Apakah ada pengaruh besar kecilnya? Misalnya ada jenis batu tadi Coach Spendian ada katakan citrin untuk bisnis bagus ya. Apakah dipakai atau bola kecil di menjadi pajangan, atau ada juga kan yang koleksinya batunya segede gaban? Ya. Jadi seperti bola proporsional juga lah ya. Tapi gini, bagaimana ini? Semakin besar itu energinya pasti semakin besar dia, seperti kita bilang ya. Powernya semakin tinggi. Bukan power iya, tapi lebih tepat radius. Okay. Lu nggak bisa Pak ruangan besar ya, kecil. Rasionya juga harus ada lah ya. Ya, cuman kalau dia seperti kan ada range, ada radiusnya. Kalau misal kita pakai di Feng Shui di meja kerja. Yeah. Meja kerja, kita menggunakan kristal bentuknya apa? Contoh, citrin, ya, kita bentuk shaping dia, Pisio, Longgui, Pisio, naga. Ada shape-nya ya, itu lebih bagus ya. Kodok kaki 3, Jinchan. Nah, kita menggunakan itu apa? Sehingga Pak, orang-orang akan merasakan vibe-nya beda. Untuk mendukung, mensupport dia secara apa? Kita bilang ibaratnya apa? Supporting energinya. Ya. Penggunaannya ini banyak kita bilang ya. Contoh untuk Feng Shui banyak. Feng Shui kayak contoh lah. Dulu orang nentang semua itu. Iya. Tapi like or dislike Pak. Iya. Sampai sekarang banyak orang pakai kan. Iya. Ilmu kuno ini. Iya. Suka nggak suka kita bilang. Malah ada sebuah perusahaan ya. Ini harusnya tahu lah, tapi nggak sebut merek lah. Lu untuk duduk di suatu posisi tertentu ya. You must pass mereka punya examiner. Jadi bukan hanya menggunakan ilmu HRD, ini HRD yang beda. Ilmu hitungannya. Ada. Tapi balik lagi, bisa salah, bisa benar, tergantung ya. Balik lagi. Setiap orang itu chef itu Pak, untuk menciptakan masakan yang enak, itu resepnya kan bisa berbeda-beda caranya. Oke. Saya ini pertanyaan agak multidimensi ya, Coach Spendian. Kan sudah banyak research, banyak keilmuan ya, termasuk ilmu neuroscience kaitannya benang merah antara ilmu angka numerologi, kemudian neurolinguistik, kemudian hipnoterapis, kemudian law of attraction. Ini kan berbagai ilmu-ilmu top dunia itu. Kaitannya dengan kristal apa? Gini. Termasuk Ho'oponopono juga kan. Ini kaitannya dengan ilmu-ilmu yang dipercaya memberikan dampak terhadap kehidupan manusia. Ini kaitannya dengan kristal apa? Semua teknik tadi adalah untuk satu. Toolsnya apa untuk digunakan di luar? Ya. Tekniknya, eksternalisasinya. Karena Ho'oponopono bisa kita latihan kontemplasi di dalam I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Numerologi kita menghitung, lu angkanya angka berapa? Angka 5, angka 3, atau angka berapa? Ada kaitannya juga ya? Angka akar lu berapa? Kalau angka lu 1 udah contoh angka sekian, seumur hidup nggak mungkin kaya lagi lo, kita bilang. Ya kan? Dengan kombinasi tertentu. Nah, tapi how? Aku balik lagi dari tadi. Karena kalau aku bicara ini Pak, ini udah kita jalannya sekian tahun. Cuma at the end, how to give the result. Kita boleh ibarat dokter lah. You boleh diagnosa lu sejago apapun. Tapi yang penting sembuh gitu ya. Sembuh. Sehat sembuh. Nah, lu bilang lu obat murah, obat mahal, pokoknya sembuh ya. Sembuh, selesai kok. Jadi kristal itu menjadi alat untuk apa? Achieve ini. Karena contoh zodiak tertentu, ada batu-batu tertentu. Ya, yang disesuaikan ya. Sio tertentu ada zodiak tertentu. Ada batu yang ini, elemen tertentu. Contoh, kalau bilang lu orang Medan paling suka ini lah. Aku habis lihat sama ahli pacekuk, dia bilang tahun ini aku harus pakai kristal yang biru.
Oke. Berarti elemen air. Iya. Ya udah, aquamarine kita kasih begitu. Iya. Nah, ini menjadi bagiannya kita loh. Karena gini Pak, ibarat dokter dengan obat itu kan beda sebenarnya dua kan. Iya. So mostly kita di sini, di farmakologinya ibarat, di obatnya. Iya. Nah, di situ yang membedakan. Iya. Untuk alat bantunya, aku bilang kristal ini hanya alat bantu selalu. Iya. Jadi kalau bisa nggak menciptakan kondisi yang sesuai agar kita tuh bisa loh achieve itu, mau kesehatan, mau apapun itu. Iya, iya. Oke, menarik Coach Spendian. Ini kalau kita bahas ini satu episode nggak cukup ya, bisa berbagai dimensi ya. luas sekali ya. Luas Tapi sekali ya. itu gini ya, mungkin harus diingat bahwa gini ya, kristal itu bukan sesuatu yang kayak menuhankan batu lah kita bilang. Ya, bukan mistis lah ya. Tapi dia punya energi, dia punya fungsi dan manfaat kalau kita mengerti ya. Bagaimana? Ya, semua ciptaannya Tuhan itu nggak ada yang sia-sia lah kita bilang, asal kita bisa pakai. Menarik, Coach Spendian. Nah, tidak terasa kita hampir 1 jam. Nah, Coach, ada pameran di mana aja? Oh, Jakarta ya? Kita rutin pameran kristal ini. Kita rutin melakukan pameran Bajar itu di kristal 4-5 bulan sekali. Jadi paling dekat ini 26 April. Di mana, Coach? Di Jakarta Barat, Hotel Neo ya, Kembangan. Puri. Kita rutin di sana. Rutin. Jadi eksklusif kita lakukan Bajar, dan di sini aku juga ngajar Pak, workshopnya. Workshop mengenai kristal ya, healing. Ya. Jadi di situ benar-benar kita nunjukin bagaimana milik kristal sesuai dengan lu merasakan energi kristal bagaimana. Jadi lu mau buktiin, datang gue bilang. Ya, datang dan buktikan. Pasiko. Oke. Di Medan ada pameran juga. Medan langsung ke toko aja lah. Langsung ke toko ya. Silakan Coach Spendian share toko ke sahabat Tribuners, mungkin sahabat Tribuners yang ingin melihat, ingin langsung kristal sesuai dengan kristal. Ya, silakan. Coach, bisa di mana konsulnya? Kita bisa konsul Instagram di atau live Instagramnya langsung? kita tampilin nggak nih Pak? Tampilin di Vendiansen ya. Vendiansen. Ya, Vendiansen. Kalau di TikTok Coach Vendian. Coach Spendian ya. Itu bisa boleh konsultasi ya. Boleh. Nanti ada admin. Ya. Tapi kalau mau ke toko bagusnya appointment, karena kita nggak selalu di toko. Oke. Kemana? Oke. Nomor handphone yang bisa dihubungi Coach Spendian? Oh, boleh sebut nomor sini? Silakan. Oh. Ya. Cuma kita kebiasaan kalau live sebulan nggak boleh sebut nomor. Oh ya. Di sini boleh ya. Mana tahu sahabat Tribuners yang ingin menghubungi. Boleh. Coach Spendian? Boleh. Oke. Di 0 berapa? 081 260 ya. 769990. Oke, thank you, Coach Spendian ya. Terima kasih sahabat Tribuners sudah bersama kami hampir 1 jam ya. Semoga hampir satu jam juga. Semoga apa yang di-sharing oleh Coach Spendian bermanfaat dan memberikan alternatif yang bisa membuat hidup kita lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih maju ke depannya. Ya, sebagai penutup Coach Spendian untuk sahabat Tribuners tentang kristal ini. Satu kalimat yang mewakili kristal. Jadi kristal itu adalah simpelnya adalah sebuah alat untuk bantu ciptakan sebuah kondisi, dan kondisi ini kita gunakan untuk apa? Mencapai aspek yang kita mau dalam kehidupan. Jadi sebagai sebuah alat bantu. Sesimpel itu sih. Siap. Terima kasih sahabat Tribuners, terima kasih Coach Spendian. Thank you Pak. Ya, thank you. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sampai jumpa Inspiration and Solution setiap Jumat yang selalu menarik untuk kita semua. Sampai jumpa. Thank you. Thank you.